Assalamualaikum saudaraku dan sahabat sejati 66 TV dimanapun Anda berada. Khususnya Abang None, Encang Encing, Nyak Babe di Lime Tanah Betawi dan sekenaknya ya. Jumpa lagi kita di channel YouTube kesayangan kita 66 TV. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Abang None, Encang Encing, Nyak Babe yang ayah hormatin ya. Dalam episode kali ini sedikit berbeda dari video-video kita sebelumnya ya. Karena kali ini saya mau mencari keluarga saya, yaitu keluarga nenek buyut saya yang sudah terputus hubungan dan tali silaturahim kami selama lebih dari 100 tahun guys. Nah, mungkin sebaiknya saya ceritakan terlebih dahulu ya, supaya Encang Encing, Nyak Babe, Abang None khususnya di Lime Tanah Betawi dan sekenaknya paham gitu ya. Jadi buyut saya yang laki-laki itu namanya Muhammad Diah. Beliau ini adalah seorang pangeran di Desa Lubuk Batang, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi nenek buyut saya yang laki-laki ini menikahi nenek buyut saya yang perempuan, namanya Ci Iyut binti Kecil. Jadi beliau ini adalah bapak dan ibu dari nenek saya, gitu ya. Nah, jadi buyut saya Muhammad Diah ini menikahi buyut saya yang perempuan, yaitu Ci Iyut binti Kecil tadi. Itu kurang lebih ya di sekitar tahun 1890 ya. Saya perkirakan kalau beliau menikah usia 20 tahun, beliau ini kelahiran sekitar tahun 1870. Nah gitu, Abang None, Encang Encing, Nyak Babe ya. Nah, jadi nenek buyut saya Ci Iyut binti Kecil ini asli Betawi. Nah, beliau tinggal di Kuitang, di dekat Senen ya. Nah, jadi nenek buyut saya selalu cerita dengan ibu saya, itu rumah beliau itu di dekat masjid di Kuitang katanya gitu kan. Beliau itu ada 11 saudara gitu. Tapi yang paling sering dia sebut itu yaitu saudaranya yang bernama Usman. Nah, jadi dia sering banget bilang sama ibu saya, sama cucu-cucunya yang lain, saya kangen banget sama Usman katanya gitu kan. Jadi Usman ini salah satu adik beliau. Nah, jadi kenapa nenek buyut saya ini putus hubungan? Nah, ini masalahnya. Jadi begitu nenek buyut saya Muhammadiyah ini menikahi Ci Iyut binti Kecil ini di Betawi atau di Jakarta, di rumahnya di Kuitang tadi. Setelah nikah, buyut saya Ci Iyut binti Kecil ini langsung dibawa ke kampung oleh nenek buyut saya yang laki-laki. Nah, dibawalah ke Desa Lubuk Batang, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan tadi, guys. Abang None, Encang Encing, Nyak Babe. Jadi, mungkin karena hubungan yang sulit, transportasi yang sulit waktu itu ya, sejak menikah dan diboyong ke Desa Lubuk Batang tadi, sampai beliau meninggal nggak pernah balik lagi atau main jalan-jalan ke Jakarta untuk ketemu dengan keluarga nenek buyut saya Ci Iyut binti Kecil ini di Tanah Betawi waktu itu. Nah, jadi nenek buyut saya Ci Iyut binti Kecil ini meninggal di Desa Lubuk Batang pada tahun 1961. Jadi nenek buyut saya ini umurnya panjang guys, lebih dari 90 tahun umurnya. Melalui tayangan di
channel YouTube 66 TV ini ya, mudah-mudahan ada zuriat daripada keluarga adik beradik nenek buyut saya Ciiyut binti kecil ini, atau keluarga Buyut Usman tadi ya, yang menonton, atau tetangganya, atau kerabatnya, dan lain sebagainya, atau orang yang sekarang masih tinggal di Kuitang yang kebetulan mengenal keluarga nenek buyut saya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan keluarga saya dan menyambung kembali tali silaturahmi kami yang sudah terputus lebih dari 100 tahun ini, guys. Kira-kira singkat cerita seperti itulah sejarahnya gitu, guys ya. Nah, jadi kembali lagi ke tempat tinggal. Beliau tinggal di Kuitang katanya kan gitu kan, di dekat masjid. Nah, jadi di dekat masjid di Kuitang ini. Ini makanya saya sudah ada 2-3 kali saya sebetulnya mencari ya, tapi belum ketemu nih, belum ketemu. Masjidnya pun belum ketemu. Nah, saya tanya ke orang-orang di sekitar sana yang dari orang lama ya, yang tinggal di sana, dari nenek buyutnya itu udah nggak ada katanya gitu. Nah, tapi saya belum ketemu dengan masjid yang dimaksud oleh nenek buyut saya Ciiyut binti kecil ini. Selama ini ya, selama 3 kali saya mencari di sekitar masjid di Kuitang itu. Nah, ini makanya Abang None, Encang Cing, Nyak Babe, ini hari Jumat ya, saya mau sholat Jumat di masjid di Kuitang. Ini mau saya cari lagi. Jadi saya mau cari masjid di Kuitang yang kira-kira berdirinya itu ya sekitar tahun-tahun 1870 sampai dengan 1890-an mungkin ya. Nah, makanya saya mau sholat Jumat di masjid tertua di Kuitang. Ayo ikutin saya mencari keluarga nenek buyut saya Ciiyut binti kecil di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, guys. Tolong doanya ya. Yuk kita berangkat sekarang. Oke guys, tadi kita cari di Google Map masjid terdekat ya guys di Kuitang. Ternyata dia mengarahkan kita ke Masjid Al-Riyad namanya guys. Nah, sekarang kita sudah sampai di kawasan Kelurahan Kuitang, Jakarta Pusat, guys. Oke guys, kita lanjut ke Masjid Al-Riyad nih guys. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Masjid Al-Riyad Kuitang, Jakarta Pusat, guys. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam masjid untuk sholat Jumat dulu ya guys. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat Jumatnya guys. Nah, sekarang kita langsung keliling-keliling di daerah-daerah perumahan di sekitar Masjid Al-Riyad ini ya guys. Oke guys, tadi kita sudah kelilingin semua jalan-jalan yang ada di sekitar Masjid Al-Riyad Kuitang ini ya guys. Dan kita dapat info ada penduduk lama namanya Pak Mamat guys. Yuk kita temuin Pak. Nah, jadi gini Pak Mamat. Jadi nenek buyut saya perempuan ya Pak? Iya. Itu lahir kurang lebih tahun 1870. Nah, jadi ini saya ini sedang mencari keturunan dari nenek buyut saya ini. Jadi ini dengan Pak Mamat, asli penduduk sini dari bapak dari kakek ya, Pak Mamat ya. Nah, dari kakek. Makanya kita dari buyut kakek. Dari buyut ya. Nah, jadi kita mau tanya ke Pak Mamat tentang siapa tahu keluarga keturunan keluarga saya, nenek buyut saya ya. Jadi buyut saya perempuan namanya Ciiyut. Kelahiran kurang lebih ya, 1870. Jadi buyut saya ini dinikahin oleh buyut saya yang laki kurang lebih tahun
kalau sekitar umurnya 20 tahun ya, kurang lebih tahun 1890, Pak Maman. Nah, jadi dibawalah ke Sumatera, Pak Maman. Dari Dari Jawa. sini gitu, jadi Kuitang ini. Dari Kuitang. Singkat cerita, sampai buyut saya perempuan itu meninggal, enggak pernah balik lagi ke Jakarta gitu, Pak Maman. Nah, jadi putus hubungan dengan keluarga adik-beradik buyut saya yang di sini gitu. Nah, jadi buyut saya ini namanya Ciiyut. Itu dia ada banyak saudaranya. Jadi ada berapa, pokoknya ada banyak lah, puluhan adik-beradik dia, Pak Maman. Iya. Nah, salah satunya yang suka disebut, ini kata ibu saya ya, yang suka disebut oleh buyut saya ini, adiknya namanya Usman. Nah gitu Pak Maman, ceritanya dulu ya. Iya. Salah satu adiknya yang suka disebut itu Pak Usman namanya. Nah, jelas dia tinggal di Kuitang. Jadi kata ibu saya yang diingat oleh ibu saya, buyut saya ini suka nyebutin tinggal di Kuitang, di dekat masjid, Pak Maman. Makanya saya tadi sholat masjid, sholat Jumat di sini. Nah, nggak tahu di mana, di sini atau di mana ya. Saya ini sebetulnya udah berapa kali Pak Maman ke daerah sini nih keliling, cuman belum pernah ketemu ya sama orang yang udah lama banget. Nah, jadi meninggal tahun 61. Saat ini ibu. Buyut saya. Oh, buyut. Nah, jadi sampai itu keluarganya tuh nggak ada yang nggak pernah ketemu. Nah gitu Pak Maman. Jadi saya ini buyut saya, kakek saya, ibu saya. Jadi saya ini keturunan ketiga. Ya, ketiga ya. Jadi dari buyut ke kakek saya satu ya. Dari kakek saya ke ibu saya dua. Nah, ke saya. Nah, jadi saya ini keturunan yang ketiga. Gitu, Pak. Nah, ini yang sedang saya cari. Siapa? Tapi nggak tahu ya masjidnya masjid mana, Pak. Soalnya di Kuitang kan ada banyak ya. Ada berapa masjid ya? Kalau masjid yang paling terkenal, masjid yang paling dulu emang paling ini cuma ini. Nah, itu masjid nih. Arya. Ini tahun berapa nih, Pak? Saya mau nanya masjid ini. Masjid ini saya udah 70 tahun umur saya. Iya. Berarti masjid ini sebelum tahun 52 udah ada. Nah, Ya enggak? Sebelum tahun 50 udah ada itu. Sedangkan kakek saya namanya Hasan. Hasan ya. Hasan, ibu namanya Amsani, ke nenek. Tuh, nenek saya Amsani. Nah, bapak saya Amsir, Muhammad Amsir. Adiknya Muhammad Sani. Kakek Pak Mamat kelahiran tahun berapa ya? Kira-kira? Kira-kira? Mamat 70 ya? 70, nah 18-an tahun 18. Itu berarti kira-kira ya? Kira-kira bangsa ya sepantaran lah sama buyut saya ya. Kelahiran tahun 70-an, 1870 Pak Mamat. Iya. Nah, jadi makanya saya pengen tahu juga nih masjid tahun berapa ya, kata saya tadi waktu sholat ya. Karena buyut saya nyebutin rumahnya di dekat masjid di Kuitang. Nah, jadi berarti kalau buyut saya itu nikahnya tahun 1890, berarti mesti masjidnya itu udah ada. Walaupun mungkin nggak sebesar ini ya. Iya. Nah, gitu. Soalnya Habib Ali sih ada. Hah? Dari Habib Ali Udah ada ya? bukan. Soalnya saya masih kecil di bawa sholat. Kalau sholat subuh, sholat itu sama kakek itu masjid nggak begini dulu. Iya. Nah, masih ambil air sholat, ambil wudhunya tuh di bak sholat. Iya. Makanya saya lihat tadi kayaknya Ajan masih pakai naik ke mimbar tuh, naik ke menara dulu. Iya. Nah, yang dari sono ini saudaranya di Kuitang itu siapa? Nah, itu dia. Jadi Kalau orang Kuitang asli hampir rata-rata saya kenal. Usman. Jadi masalahnya Pak Mamat ini Pak, Ini adeknya. Ini Sumateranya mana deh? Batu Raja, Palembang. Oh, berarti kita keluarga di sana mana dulu yang si Anto Pangkalan dan Pakalan bukan Pakalan Rakan, Pakalan Susu apa Pakalan apa ya?
Sianto sih udah meninggal sih, ponakan saya tuh. Dia pernah ketemu di sana sama saudara. Itu yang merinding saya. Jadi Konon ya, kalau saya dengar cerita ibu saya, buyut saya ini asli orang sini, orang Iya, Kuitang Kuitang. ini. Jadi dia yang diingat oleh ibu saya, dia nyebutin rumah di Kuitang dekat masjid, Senen, kan deket ya. deket nah. Nah, Kalau yang Pangkalan Berantan sih ada fotonya ya. Nah, Kita jadi- punya waktu yang di yang pokoknya Palembang lah, Pelaju, di daerah-daerah Pelaju situ lah. Nah, itulah tadi ceritanya waktu kita ketemu dengan Pak Mamat, guys. Penduduk asli Kuitang yang masih tinggal di daerah ini sampai dengan saat ini ya. Dan kakek buyutnya Pak Mamat memang sejak dulu sudah tinggal di daerah Kuitang di sekitar Masjid Al-Riyad ini, guys. Dan kayaknya keluarga atau adik-beradik dari nenek buyut saya, Ci Iyut binti kecil ini, seumuran atau sepantaran dengan kakek buyutnya Pak Mamat tadi, guys. Dan saya yakin juga mereka saling mengenal dulu ya. Nah, gitulah ceritanya ya, guys. Dan dari rumah Pak Mamat kita jalan lagi, guys. Kita mau mencari tahu Masjid Al-Riyad ini berdiri tahun berapa, guys. Sekitar 100 meter dari Masjid Al-Riyad kita ketemu dengan Gedung Islamic Center Indonesia namanya. Berdiri pada tahun 1890. Dan ternyata Masjid Al-Riyad dan Gedung Islamic Center ini adalah wakaf dari Habib Ali Al-Habsyi. Tadi saya tanya sama petugas di sini, Pak, lebih tua Masjid Al-Riyad atau lebih tua bangunan Islamic Center ini, Pak? Ternyata katanya lebih tua Masjid Al-Riyad, Pak. Jadi Masjid Al-Riyad berdiri sebelum tahun 1890, guys. Jadi make sense dengan cerita nenek buyut saya nih, yang mengatakan bahwa rumahnya di dekat masjid. Nah, saya yakin masjidnya itu ialah Masjid Al-Riyad ini, guys. Karena waktu nenek buyut saya nikah itu pada tahun 1890, guys, kurang lebih ya. Jadi memang masjid ini sudah ada berdiri di dekat rumah nenek buyut saya. Nah, jadi walaupun saya belum menemukan zuriat daripada adik-beradik nenek buyut saya, Ci Iyut binti kecil tadi, guys, tapi saya yakin saya sudah menemukan daerah rumah tempat tinggal keluarga besar nenek buyut saya, Ci Iyut binti kecil, di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat ini, guys. Ya, semoga melalui tayangan ini saya bisa mendapatkan informasi terbaru tentang keberadaan zuriat daripada adik-beradik nenek buyut saya, Ci Iyut binti kecil, yang dulunya berdomisili di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat ini ya, guys. Demikian episode kita kali ini, lebih dan kurang, dan jika ada salah-salah kata, kami mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah mengikuti cerita kita sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum.